Selain sering membuat orang salah paham guys, Merkurius retrograde juga bertanggung jawab untuk membuat orang mengucapkan sesuatu dengan yakin sekali tapi nggak lama kemudian menyesalinya. Intinya bulan purnama Mei ini penting sekali bagi kita untuk bersabar, fleksibel, dan cepat beradaptasi katanya ya guys, menghadapi peristiwa-peristiwa tidak terduga atau perubahan mendadak dalam hidup kita. Karena during this full moon, many things will falling down, many things will breaking up. Banyak kerja sama bisnis yang akan berakhir, banyak kontrak kerja yang tidak akan diperpanjang lagi, dan juga banyak hubungan romance yang akan di end atau selesai. Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Apa kabar everybody? I hope everybody is doing well today. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya ya guys. Amin, 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 amin. Aku udah beresin love reading ya untuk couple di 2 minggu pertama Mei 2023. Iya kan? Udah beres kan ya, dari Taurus sampai ke Pisces, 12 zodiak udah selesai semua. Kalian udah nonton belum guys? Kalau belum silakan diceki brot ya. Apalagi untuk kalian yang masih penasaran apakah mantan kalian itu masih mikirin kalian atau enggak gitu. Enggak guys, mereka enggak mikirin kalian lagi. Mereka udah move on completely, 100% move on. Kamu yang masih belum move on. Oke, jahat banget sih gue ya. Dan dengan berakhirnya love reading untuk couple awal Mei, itu artinya kita akan segera masuk ke momen-momen special reading untuk bulan ini ya guys. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari ke depan ya. Seperti biasa, special reading pertama di setiap bulan adalah jeng 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 jeng. Masih tetap lebay. Yes, this is full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini berada di konstelasi Scorpio bertepatan dengan Taurus season. Wow, isn't that interesting guys? Taurus itu kan elemen tanah dan kemudian Scorpio itu elemen air gitu ya. Wow, interesting guys. Mataharinya di Taurus, bulannya di Scorpio. Nah, siapa di antara kalian yang sunnya di Taurus dan moonnya di Scorpio guys? Ayo, ayo, angkat tangan, angkat tangan. Siapa di antara kalian yang sunnya di Taurus dan moonnya di Scorpio? Iya, aku guys. Oke. Dan mereka yang sunnya di Taurus dan moon di Scorpio yang mungkin akan paling merasakan efek ya, yang merasakan efek terkuat dari full moon kali ini ya, full moon di bulan Mei ini. Oke. Puncak full moon ini sebenarnya terjadi di tanggal 4, 5, 6 gitu guys, yang bulat-bulatnya itu pas paling bulat sempurna itu di sekitar tanggal 4, 5 atau 6 April 2023 ya. But that's okay, it's not too late yet, karena readingan ini akan berlaku dari pertama kali kalian menonton video ini hingga tanggal 20 Mei 2023 yang menandai berakhirnya Taurus season. Goodbye Taurus. Dan kita akan welcoming Gemini season ya, yang dimulai dari tanggal 21 Mei depan. Oke. Kalian masih akan tetap bisa merasakan energi full moon ini walaupun semakin kesono akan semakin melemah ya guys. Oke. Seperti biasa akan ada beberapa informasi yang aku perlu sampaikan mengenai full moon, dan nama purnama kita kali ini adalah flower full moon. Yang artinya adalah purnama bunga ya. Kenapa disebut sebagai purnama bunga Ray? Karena emang bulan Mei itu katanya sih bunga-bunga mekar guys dengan sempurna. Makanya orang-orang sono bilang bulan Mei adalah bulan bunga, dan purnama yang muncul di bulan Mei disebut juga sebagai purnama bunga ya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama untuk purnama kali ini guys, yang tentu saja akan berpengaruh juga dalam kehidupan kita secara astrologi selama kurang lebih 2 minggu ke depannya nanti ya. Yang pertama, oke, ini dia. Purnama kali ini ada gerhananya juga ya guys. Ada lunar eclipse katanya. Dan setiap kali ada gerhana, banyak orang yang akan dibangunkan secara spiritual guys. Banyak di antara kalian yang akan mempertanyakan eksistensi kalian di dunia ini. Bayangin ada orang yang baru dibangunin gitu. Hey, bangun, bangun, bangun gitu. Mana dibanguninnya jam 3 pagi lagi. Literally, kalian mungkin sering kebangun sekitar sebelum jam 3 pagi. Ya, lewat dari jam 3 itu artinya kalian bablas tidur. Tidur jam 9 atau jam 10 malam misalnya. Tapi sebelum jam 3 pagi terbangun itu biasanya adalah ciri-ciri dari kebangkitan spiritual ya, atau mulai disadarkan. Karena pada saat itu angelmu lagi datang. Woi, bangun, woi, bangun. Dan bayangin aja kalau orang baru dibangunin gimana? Hah? Aku siapa? Aku di mana? Banyak orang yang akan mulai mempertanyakan kenapa dia ada di dunia ini ya. Itu biasa kalau di full moon, itu sering terjadi kalau di full moon. Welcome to the club. Oke. Once kamu sudah mikir untuk apa kamu lahir di dunia ini, itu tandanya kamu sudah memasuki fase-fase memusingkan di dalam hidup guys.
Nggak apa-apa kok ya. Walaupun pusing tapi tetap enak kok ya. Spiritual journey itu enak guys. Tanya aja kalau nggak percaya sama yang sudah menjalani spiritual journey atau yang sudah dibangunkan secara spiritual. Silakan di komen guys di bawah supaya yang belum dibangunkan atau lagi dibangunkan di full moon season ini bisa bertanya ke kalian ya. Oke. Itu pusing tapi enak ya. Yang kedua, informasi yang gak kalah pentingnya adalah Merkurius retrograde yang terjadi di tanggal 21 April hingga 14 Mei 2023 guys. Retrograde artinya itu mundur ya guys. Retrograde katanya kalau bahasa Sundanya mah. Itu artinya mundur, dan Merkurius adalah planet komunikasi dalam astrologi. Ya, jadi kalau Merkurius retrograde itu sangat disarankan untuk lebih banyak diam, mundur dari berbicara guys. Keep silent. Shut up. Karena Merkurius retrograde itu juga dipercaya sering membuat di dunia ini terjadi miskomunikasi, salah paham. Orang-orang akan saling salah paham satu dengan yang lain. Ya, jadi kan Merkurius retrograde ini kan sampai tanggal 14 Mei ya. Sangat tidak disarankan untuk terlalu banyak bicara gitu deh guys ya, sampai tanggal 14 Mei ini nanti. Selain sering membuat orang salah paham guys, Merkurius retrograde juga bertanggung jawab untuk membuat orang mengucapkan sesuatu dengan yakin sekali tapi nggak lama kemudian menyesalinya. Ya, jadi sekitar 2 minggu selama retrograde ini banyak orang yang akan yakin sekali mengucapkan sesuatu begitu, nggak lama kemudian dia sesali guys. Karena itulah memilih diam mungkin adalah pilihan yang tepat ya, at least sampai tanggal 14 Mei nanti. Sekarang kan tanggal 8 Mei ya, berarti memilih diam untuk 7 hari ke depan nggak ada ruginya guys. Itu adalah pilihan yang terbaik. Karena ada pepatah bilang diam itu emas ya, daripada mengucapkan sesuatu terus nggak lama kemudian kamu menyesalinya kan lebih rempong lagi ya guys. Oke. The point is, intinya bulan purnama Mei ini penting sekali bagi kita untuk bersabar, fleksibel, dan cepat beradaptasi katanya ya guys, menghadapi peristiwa-peristiwa tidak terduga atau perubahan mendadak dalam hidup kita. Karena during this full moon, many things will falling down, many things will breaking up. Banyak perubahan yang akan terjadi baik dalam hal karir, keuangan, atau romance. Banyak kerjasama bisnis yang akan berakhir, banyak kontrak kerja yang tidak akan diperpanjang lagi, dan juga banyak hubungan romance yang akan di end atau selesai, berakhir ya. Siapa yang sabar, fleksibel, dan cepat beradaptasi, dialah yang akan survive atau bertahan, oke? Oke, readingan ini aku buat untuk all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena itu tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Ojo dipaksakan kalau memang tidak resonate guys, oke? Aku akan buka 6 kartu untuk kalian guys, supaya kita bisa tilik di mana posisi energi kolektif saat ini, apa tantangannya, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya selama full moon season ini, oke? Setelah itu aku akan ambil 12 kartu mewakili 12 zodiak berisi nasihat atau hal penting yang perlu kalian ketahui selama full moon ini guys. Kita akan pakai deck yang ini deck khusus full moon. Dan untuk Scorpio tentu saja akan ada video extended ya guys. Kalian akan istimewa di full moon season kali ini karena memang full moonnya terjadi di konstelasi Scorpio. Silakan klik link di kotak deskripsi. Kenapa begini ya? Di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, kita langsung mulai saja ya guys. Yang pertama aku akan ambil adalah kartu Oracle dulu. Yang perlu kalian ketahui, nasihat atau petunjuk selama full moon ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Full moon message, thank you. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Aku hanya akan ambil satu saja guys, nggak usah banyak-banyak. Assessing, naik, katanya naik lebih tinggi. Ini seperti air sign aku lihat ya, Libra, Gemini, Aquarius energi. Karena memang di udara gitu ya guys, dia naik kayak balon udara, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, dan kemudian meneropong. Oke. Ada angka 9 di sini guys. Mungkin angka 9 akan penting untuk kalian, atau kalian resonate dengan angka 9 atau sesuatu yang penting akan terjadi di tanggal 9. Sekarang tanggal berapa guys? Tanggal 8 besok, berarti yang akan yang mau terjadi ini berpengaruh dalam kehidupanmu begitu di tanggal 9 nanti. Yang jelas assessing ini adalah naik guys, naik lebih tinggi untuk melihat sebuah keadaan dari helikopter view. Kayak melihat blueprint, kayak melihat cetakan besar sebuah situasi. Kalau kamu sudah melihat cetakan besar, blueprint, atau in helicopter view,
Kamu tahu semuanya guys, di ujung ini ada apa, di ujung ini ada apa, di ujung ini ada apa, di ujung ini ada apa. Seperti cewek yang sedang naik balon udara ini. Kalau dia ada di tanah, dia tuh nggak bisa lihat semuanya. Mungkin yang dia lihat ini luas begitu ya. Masalah yang sedang kamu hadapi ini kompleks sekali begitu. Tapi once kamu dinaikkan ke atas, assessing, artinya semua dalam gini, di dalam oracle itu guys, semua yang naik ke atas itu pertanda bagus. Artinya orang jadi jauh lebih bijaksana, orang lebih tinggi status sosialnya, derajatnya lebih tinggi, keuangannya lebih membagus, karirnya lebih membagus. Semua yang naik itu assessing, itu pasti ceritanya bagus ya. Dan kartu ini juga keluar untuk kamu bukan kebetulan. Oke, all zodiac sign naik lebih tinggi, tapi yang aku lihat adalah melihat permasalahan yang sedang kamu hadapi secara garis besar. Kamu akan paham what the nggak apa-apa sih, what the hell is going on in your life now. Oke. Kalau kita udah bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup kita guys, sebenarnya 90% masalah sudah selesai, ya nggak sih? Kalau kita tahu sumber permasalahannya apa, 90% masalah sudah selesai. Yang bilang itu ke aku dulu teman aku, dia tuh psikolog guys. Jadi dia bilang, makanya psikolog itu kalau kita bayar mahal-mahal gitu ketemu psikolog atau psikiater, dia tuh kan suruh kita cerita. Once kita cerita, dia tulis, dia sampaikan ulang ke kita langsung lihat, oh that's my problem. Ketika kita sudah tahu masalah kita apa, teret, masalah itu sudah terselesaikan 90%. Enak banget ya jadi psikolog. Oke. Kita kan segera lihat kartu tarotnya ya. Yang jelas kamu sedang menaik lebih tinggi saat ini guys, untuk melihat sebuah situasi dalam helicopter view ya, gambaran besar. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Cancer, Mars. Full Moon message, May 2023. Thank you. Tadadam, 6 kartu ya guys, semi Celtic, nggak usah banyak-banyak ya. Oh devil. Oh my god, this is not a good starting guys. Devil ini adalah kebohongan ya guys, posesif, kecanduan, ketidakmampuan untuk mengatakan kebenaran, ya, penipuan, perselingkuhan, ketidaksetiaan, whatever. Untunglah dia bukan di kartu yang akan aku pasangkan di sini guys. Tapi saat ini ada bobo devil ya yang terasa. Halo Capricorn. Bukan berarti aku bilang kamu devil ya Capricorn. No. The Nine of Cups crossed by the Nine of Wands, Three of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Hangman. Oke, I don't like this Hangman here, tapi apa boleh buat lah guys. Itu kan Major Arcana ya, itu kartu keluar, itu yang harus aku sampaikan. Galau guys, itulah yang terlihat sebagai inti dari readingan untuk full moon kali ini secara kolektif. The Nine of Swords datang, nggak bisa tidur malam, dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Itu makanya disebut 9 pedang ya. Ini 1, 2. Ini sebenarnya ada pengertiannya sih guys, cuman aku udah lupa gitu ya. Ini tentang keuangan, ini tentang romance, ini tentang kehidupan in general, ini tentang keluarga, banyak. Jadi ada 9 pedang yang dalam bentuk tirai ini adalah ketakutan-ketakutan umum manusia yang sering dibawa ketika menjelang tidur, sehingga membuat overthinking, dan kemudian itulah yang membuat insomnia ya. Jadi The Nine of Swords di sini adalah kartu insomnia. Banyak di antara kalian yang belakangan ini guys, terutama mulai dari tanggal 21 sejak Merkurius retrograde 21 April, kalian tuh sulit tidur guys, memikirkan banyak hal ya, terjaga atau tidur ayam gitu ya, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun begitu, dan sampai jam 5 pagi sampai subuh. Dan biasanya kalau orang yang insomnia tuh kondisi fisik nggak bagus ya guys, dalamannya juga nggak bagus, maksudnya organ-organ dalam juga nggak bagus, lambung, hati, paru-paru itu nggak bagus, makanya jangan kebanyakan begadang, oke? Challenge-nya adalah The Nine of Wands. You want to protect something ya, kayak mau melindungi sesuatu, dirimu yang pengen kamu lindungi guys ya. The Nine of Cups, fokusnya The Three of Pentacles, dan kemudian targetnya The Seven of Swords. Oh, I don't like this guys. Seven of Swords itu adalah kartu manipulatif ya, kartu membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Oke, recent past ada The Seven of Pentacles. Aku rasa baik-baik saja yang terjadi ini di masa lalu, dan kemudian di near future
kamu kayak akan mendapatkan epiphany guys, pencerahan. Aku melihat Hangman ini yang bagian paling terang adalah di sini tadi. Dan itu bukan kebetulan aku melihat ininya terang guys, karena Hangman ini pemahamannya sendiri ada banyak, ada enlightenment, pencerahan ya, atau ada gantung situasi nggak jelas. Tapi aku merasa enlightenment ini datang dalam bentuk pencerahan ke kamu tentang the way you protect yourself, caramu melindungi dirimu sendiri. Interesting. Ayo kita langsung klarifikasi saja. Dimulai dari the Nine of Swords. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full Moon reading. May 2023, thank you. Oke, kita akan segera mulai the Nine of Swords. Apa kira-kira yang membuat kamu overthinking, guys? Oh, ini tentang keputusan ya guys, karena the justice ini adalah decision is made, atau kayak mau bernegosiasi dengan seseorang mengenai hal baru, new beginning, kayak mau berbaikan dengan seseorang gitu ya. Bisa jadi dia adalah Virgo yang muncul di sini guys, oke. Aries, Leo, Sagittarius juga kuat terlihat. Virgo, Libra, atau Aries, Leo, Sagittarius. Jadi siapapun yang resona dengan readingan ini, kamu ingin mengajak seseorang berbaikan. Aku lihat di sini guys, karena kamu nggak suka dalam keadaan perang. Ya, Libra ini adalah simbol perang sebenarnya guys ya. Ini strategik begitu. Tapi kamu nggak suka dalam keadaan seperti ini. Kalau seandainya kamu baik-baik saja dalam keadaan ini, kamu nggak dapat the Nine of Swords guys. Tapi karena berhubung kamu insomnia, banyak pikiran, sulit tidur, nggak bisa tenang, memikirkan kok hitam ya guys. Gimana sih caranya biar terang? Gini ya. Memikirkan perang yang sedang terjadi antara kamu dengan dirimu sendiri. Aku lihat di sini memutuskan apakah akan memperbaiki hubungan atau tidak memperbaiki hubungan dengan seseorang begitu. The Nine of Swords ini muncul ya. Kamu hanya ingin melindungi dirimu sendiri, tapi seperti ada panggilan atau yang menggelitik kamu bahwa kamu seharusnya tidak berbuat seperti ini, kayak begitu ya. Kamu seharusnya menjalin hubungan yang baik dengan seseorang saat ini, bukannya malah the Seven of Swords ini guys ya. Ini kayak menipu diri sendiri gitu. Berpura-pura bahwa kamu merasa tidak membutuhkan dia, kamu berpura-pura bahwa kamu tidak ingin ada dia di sampingmu, misalnya. TK with resonance ya guys. Ya guys, nggak harus tentang romance ya. Bisa jadi tentang bisnis juga, bisa jadi tentang persahabatan ya. Mungkin baru-baru ini kamu berantem sama sahabatmu dan kemudian kamu mengucapkan sesuatu. Ya ingat guys yang aku bilang tadi, during this Mercurius retrograde, kemungkinan besar kamu menyesali yang kamu ucapkan tersebut dan kamu ingin meminta maaf because this is the Ace of Wands, atau menjalin hubungan kembali, memperbaiki hubungan dengan sahabatmu itu dan mengucapkan permohonan maaf atas ucapanmu mungkin, tapi kamu kayak menahan diri ya. Kamu menahan diri di sini. Okay, let me clarify the center of the reading. Thank you. The Nine of Cups di cross dengan the Nine of Wands. Wow. Seven of Pentacles double confirmation. Aquarius datang. Halo Aquarius. Oh, the Two of Cups. Oh. I don't expect this card is coming. Pantesan guys, ini bikin kalian gak bisa tidur. There's a mutual connection here ya. Orang yang mau kalian ajak berbaikan ini ada mutual connection di situ. Ada. Jadi kalau ini dalam hal romance begitu, kalian berdua saling mencintai. Kalau ini adalah persahabatan, kalian berdua saling sayang guys, saling membutuhkan. Persahabatan kalian langgeng sebenarnya, tapi atas apa yang kamu ucapkan selama Mercurius retrograde ini membuat hubungan kalian rusak. Dan kamu udah nyadarin yang kamu katakan itu salah begitu. The Star, Seven of Pentacles. Ada kesabaran di sini yang terjadi di antara kalian berdua. Entah kenapa tiba-tiba berantakan, rusak. Ingat juga guys ya, tadi aku udah bilang selama full moon season di bulan Mei ini, things will breaking up, things will falling down. Banyak hal tidak terduga yang akan terjadi membuat situasi jadi kacau. Siapa yang dapat beradaptasi, siapa yang dapat menyesuaikan diri, dan siapa yang bersabar, dialah yang akan bertahan. Oke, beradaptasi, menyesuaikan diri, dan bersabar. Itu kata kunci untuk bulan Mei ini. Yes, aku melihat ada penyesalan yang luar biasa di sini, tapi ada protection. Mungkin ini ego ya guys, kayak aduh gimana nih kalau seandainya aku sampaikan penyesalanku ini, nanti nih orang bakalan terima nggak ya, sahabatku ini masih mau terima aku nggak ya, bos aku ini masih mau mendengarkan curahan hatiku ini nggak ya, misalnya begitu, atau partner bisnisku ini masih mau bisnis dengan aku nggak ya.
Jangan nanti kalau seandainya aku udah ucapkan minta maaf ternyata dia udah nggak mau lagi berbisnis dengan aku, terus gimana? Nah itu adalah resiko yang harus kamu siap hadapi ya guys, karena uh, you want to fix something. Kamu mau membereskan, membaguskan sesuatu di sini aku lihat, dan itu berat bagimu karena ada the nine of wands miring di atas nine of cups. Oke. Kita teruskan di fokus ada the three of pentacles. Kemungkinan besar ada urusan kerja di sini guys. Bisa jadi orang yang sedang kamu fokuskan saat ini ketika kamu resonate dengan readingan ini adalah ada urusannya dengan pekerjaan kamu kayak begitu. Mungkin partner kerjamu, partner bisnismu, atasanmu, bawahanmu, atau top management in general. Kamu melawan satu perusahaan sekali. Bisa jadi ya guys. Oke, the king of pentacles, the nine of cups, dan the hierophant. Taurus datang, ya, Aquarius, Taurus, apalagi tadi guys, Virgo sama Libra yang sudah muncul ya, yang ada kaitannya dengan readingan ini atau mungkin yang paling resonate dengan readingan ini. King of Pentacles, the Nine of Cups, kemudian the Hierophant. Di bawah the Three of Pentacles. Kamu kayak pengen ada keseimbangan antara emotion dan logic begitu ya guys. Kamu kayak dulunya lebih mengutamakan emotion dan kemudian mengenyampingkan logic, atau dulunya kamu hanya mengutamakan logic, mengenyampingkan emotion. Tapi fokusmu guys, selama full moon ini kamu ingin seimbang antara logic dengan emotion. Itu adalah ciri-ciri orang bijaksana guys ya. Ketika emotion, logic itu gantian dipakai sehingga dia balance, that's the temperance. Itulah dia kartu temperance ya yang sering muncul kalau di tarot, itu kartunya Sagittarius, balance, seimbang. Kamu bisa melihat ke sini menyeimbangkan antara balance, membalancekan antara emotion ya, emotion dengan logic itu karena ada kartu ascension ya. Kamu sudah naik guys ke atas, dinaikkan ke atas oleh universe tentunya yang menaikkan kamu ya dalam bentuk epiphany atau enlightenment begitu, supaya kamu bisa melihat gambaran besar mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Ace of Cups. Ini kayak perang guys antara kamu dengan dirimu sendiri ya. Let me clarify the Seven of Swords, thank you. Ten of Pentacles, Queen of Swords, kemudian the Six of Wands. Mungkin kamu kayak menyembunyikan banyak hal gitu ya guys. Ekspresi kamu sembunyikan, kamu nggak cerita ke siapapun begitu ya. Even misalnya ini tentang persahabatan begitu, kamu nggak cerita ke temanmu yang lain bahwa kamu lagi ada masalah sama temanmu begitu, atau kamu nggak cerita ke keluargamu kalau kamu lagi ada masalah sama suami atau sama istrimu begitu guys. Tapi kamu tahu kamu yang buat masalahnya dan kamu ingin memperbaikinya. Get to fix it katanya. Dan the Seven of Swords yang aku lihat di sini, kamu seperti menipu dirimu sendiri. Apapun yang kamu tunjukkan that everything is fine, guys, yang resonate dengan readingan ini, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kenapa? Karena this is the Nine of Swords. You are not fine. Kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Oke? Kita teruskan ada Seven of Pentacles, recent past. Seven of Pentacles muncul 2 kali ya guys. Oh, Nine of Wands lagi datang 2 kali, the Sun. Oh, yang jelas ada keadaan yang ideal ini ya, yang terjadi di masa lalu ya. Artinya kamu sekarang baru bisa menyadari kalau dia itu adalah sahabat baikmu begitu, kalau dia itu adalah suami baik atau istri yang baik begitu. Sekarang kamu baru sadari setelah masalah muncul. Kamu baru menyadari bahwa tempat kerjamu itu adalah perusahaan yang ideal. Kamu baru menyadari bahwa bos yang baru-baru ini kamu lawan gitu ya, baru kamu kamu omelin misalnya begitu, adalah bos yang sebenarnya bijaksana begitu ya. Kamu baru menyadari bahwa yang kamu lakukan ini atau yang kamu rusak ya, things falling down atau breaking up, itu adalah hal yang indah. Sun dan Moon datang bersamaan. Taurus dan Scorpio muncul bersamaan lagi guys, karena ini adalah full moon reading untuk bulan Mei ya, yang berada di Scorpio. Sun dan Moon, sisi gelap, sisi terang ya, yang baik-baiknya, yang sedih-sedihnya ada di situ, dan kamu enjoy menikmati itu. Ini kayak seperti kutub utara dan kutub selatannya bagimu. Apapun hubungan yang baru-baru ini rusak atau bermasalah ya, bagimu itu adalah kutub utara dan kutub selatan.
Itu yang paling kamu inginkan dan itu juga yang paling menyebalkan bagimu mungkin. Atau itu mencakup semuanya. Kamu tidak butuh apa-apa lagi sebenarnya selain itu. Kamu udah nggak butuh cari tempat kerjaan baru lagi. Kantor tempat kamu kerja ini yang baru-baru ini kamu bikin masalah, ini yang kamu butuhkan. Semuanya ada di situ. Tapi kamu menyadarinya setelah kamu melakukan kesalahan guys ya. Sahabatmu inilah yang baru-baru ini berantem sama kamu. Dialah sahabat yang paling ideal untukmu. Dia yang paling memahamimu dan kemudian semuanya dari kutub utara ke kutub selatannya yang kamu butuhkan ada pada dia kayak begitu. Ini penyesalan mendalam yang luar biasa aku lihat di sini guys. Oke, you get to fix this secepatnya ya. Let me clarify the hangman, thank you. Near future judgment. Oh, ya. Yeah. Ada hubungan yang akan diperbaiki aku lihat di sini guys ya. Tapi selama masih ada the Seven of Sword ditambah the Knight of Sword, maka ini akan gantung kayak begitulah ya, pengertian dari Hangman ini datang gantung lagi begitu. Tapi untuk kalian yang get these things fixed, diperbaiki sesegera mungkin karena kamu sudah tahu sumbernya permasalahannya apa, atau cerita secara gambaran besarnya, garis besarnya seperti apa secara lengkap, malah kamu udah tahu guys, kamu udah naik di sini begitu, maka tidak ada alasan bagi kamu untuk menunda-nunda lagi memperbaiki keadaan ini. Kamu harus segera memperbaikinya. Kamu harus segera buat hubungan antara kamu sebagai bawahan dengan atasan menjadi lebih baik, atau kamu sebagai atasan dengan bawahan menjadi lebih baik guys sebelum tanggal 21 retrograde tanggal 14 atau tanggal 21 nggak masalah ya, tanggal 21 Mei 2023 ini kamu harus bisa mengembalikan persahabatanmu dengan temanmu yang orang yang penting bagimu saat ini sebelum tanggal 21 Mei. Itu kesempatan guys, because this is the Hangman ya. Kamu harus bisa minta maaf ke suamimu atau ke istrimu karena telah melakukan kesalahan di beberapa waktu sebelumnya, atau telah mengucapkan sesuatu yang kasar, yang kejam ke dia, yang membuat hubungan kalian bermasalah saat ini sebelum tanggal 21 Mei. Oke, kamu harus memperbaiki ini sebelum tanggal 21 Mei. Itu momen yang paling tepat during this full moon season to get fix this. Ya, karena berikutnya aku lihat penyesalan guys. I don't know apa yang akan terjadi ke depannya karena The Knight of Sword, the Judgment ini adalah peringatan ke kamu. Judgment itu kartu peringatan. The Knight of Sword itu adalah konflik ya, yang terjadi padamu saat ini. Look at you now guys, look at you now. The Knight of Sword, kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu melakukan yang benar, seharusnya kamu bahagia saat ini, seharusnya kamu senang saat ini, seharusnya kamu gak perlu memikirkan macam-macam sehingga membuat kamu insomnia, ya gak sih? Kalau kamu benar. Kalau kamu salah, that's why you get the Knight of Sword. Oke. Mudah-mudahan kamu bisa segera menemukan waktu yang tepat atau kayak cara yang tepat ya to get fix this. Oke. Sesuai janjiku guys, aku akan ambil 12 kartu untuk 12 zodiac sign mengenai pesan purnama ya, pesan full moon di bulan Mei 2023 ini. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali lagi. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading. Yes. May 2023. Oke. Oke. Kita segera mulai yang pertama untuk Taurus. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Kamu juga terlihat di sini ya. Tadi ada Taurus, kemudian Aquarius, Virgo, Libra, itu yang kuat sekali di sini ya guys. Oke. Kita mulai dari Taurus. Pesan untuk kamu guys selama full moon ini adalah the path, jalur. Oke. The path ini sebenarnya kalau aku ngomong itu takdir gitu ya guys. Tapi banyak orang yang gak suka kalau aku ngomong takdir di tarot. Sejak kapan sih kamu kamu tahu tentang takdir? Tapi ya kalau menurut Oracle, the path itu adalah jalurmu, jalur hidupmu, jalan hidupmu, takdirmu begitu ya. Yang terjadi ini Taurus bukan kebetulan, bukan tidak ada gunanya, tapi semuanya ada manfaatnya ya. Mungkin kamu belum bisa lihat saat ini karena kamu the Nine of Swords maybe Taurus, kamu kayak lagi kebingungan saat ini, tapi setelah kamu mengikuti instingmu atau intuisimu tadi yang mengatakan untuk segera memperbaiki yang rusak ini, kamu akan tahu bahwa this is the part of your journey in life ya. Masalah yang terjadi saat ini di dalam hidupmu adalah bagian dari perjalanan hidupmu.
di mana kamu membuat masalah dan memperbaikinya. Itu adalah pelajaran besar di dalam hidup, guys. Ya, kita semua manusia sering berbuat salah. Yang membedakan kita dengan manusia lain adalah kita tahu ketika kita salah, kita memperbaikinya. Yang lain mungkin tidak mau memperbaikinya. Oke, kita teruskan untuk Virgo ya, pesan untuk Virgo. Ada gratitude, banyak-banyak bersyukur katanya selama full moon ini, guys. Virgo, mungkin kamu banyak menggerutu, suka komplain sana komplain sini. Itu yang membuat kamu dalam masalah mungkin, Virgo. Dari 21 April lalu, dimulai dari Merkurius retrograde sampai nanti 14 Mei ini, banyak Virgo yang suka komplain sana sini komplain. Kalau ini tentang kerjaan kamu misalnya, kenapa aku selalu dapat kerjaan begini, kenapa yang ini tidak seperti aku sibuknya, kenapa begini, kenapa gaji segini, kenapa insentif segini, kenapa kesehatan begini, terlalu banyak komplain katanya ya. Gratitude ketika itu datang artinya banyak-banyak bersyukur, Virgo. Orang yang dapat kartu nasihat banyak-banyak bersyukur, itu berarti karena dia sebelumnya tidak bersyukur ya. Orang yang tidak bersyukur itu biasanya banyak komplainnya. Jadi kalau memang betul Virgo kamu banyak komplainnya atau dikit-dikit mengeluh sana mengeluh sini, di 2 minggu ke depan, guys, lebih banyak bersyukur katanya ya, supaya kamu bisa segera keluar dari the Nine of Swordsmu ini. Oke. Kita teruskan untuk yang ketiga, ada Capricorn, guys. Ada ekstrim di sini. Nomor 34, hal-hal ekstrim yang terjadi katanya, kemungkinan masalah yang kamu mulai ini besar, guys, berat ya. Bisa jadi fatal, bisa jadi ini langsung berpengaruh ke kehidupan nyatamu, begitu langsung real pengaruhnya. Kalau tadi misalnya dalam pekerjaan begitu, guys, maka kamu itu udah kena SP misalnya karena melakukan kesalahan. Atau kalau ini dalam hal romance misalnya ada hubungan yang menjelang kepada perpisahan permanen misalnya begitu. Tapi guys, karena readingan ini tadi bilang it's not too late to fix this, untuk memperbaiki ini, ingat tadi kata kuncinya adalah fleksibel, sabar, dan kemudian mampu beradaptasi untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga tadi. Nah, kalau kamu bisa memperbaikinya, masih ada kesempatan, guys, sampai tanggal 21 sebelum masuk ke seasonnya Gemini ya. Itu saran dari Oracle ini untuk kamu Capricorn. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign. Yang pertama ada Aries, guys. Ada boundaries di sini. Jaga jarak katanya. Kamu kayaknya rapuh banget, Aries, di periode full moon ini. Bisa jadi kamu mendekati orang yang salah untuk mendukung pendapatmu, mendukung kesalahanmu ini. Bisa jadi ya, kamu mengucapkan sesuatu yang kasar misalnya ke sahabatmu begitu, dan kemudian kamu cari orang-orang yang gak suka sama sahabatmu itu. Oke, dan itu kayak membawa pengaruh buruk ke kamu. Kamu ingat tadi ada kartu The Devil, guys, di bawah sebelum aku membuat readingan ini. Nah, kayak itu kayak untuk kamu gitu, Aries ya. Kamu kayak mencari cara untuk mensupport kesalahanmu ini supaya kamu tidak merasa disalahkan, supaya kamu tidak perlu menyesal begitu, guys. This is the Seven of Swords. Aku nggak bisa buang kartu ini dari kamu karena memang Seven of Swords ada di crowning, itu yang paling tinggi. Disitulah, guys, kamu merasa bahwa dirimu tidak bersalah. Seharusnya ini bukan tanggung jawabku, ini bukan urusanku. Apapun masalah yang terjadi sesudah ini, aku tidak harus membereskannya. Oke. It's up to you. Aku ngerasa Aries yang paling kuat kena teguran di sini mengenai ini. Boundaries, jaga baik-baik hubungan atau koneksi ya, atau orang-orang yang bisa dekat sama kamu di 2 minggu pertama ini, supaya kamu bisa memikirkan, guys, karena kamu assessing ya, kamu kan naik nih, supaya kamu bisa mendengarkan intuisimu, mendengarkan suara hatimu. Setelah kamu naik, kamu kan tahu apa yang harus kamu lakukan, dan yang kamu lakukan yang benar tentunya. Tapi boundaries ini kayak bilang ada faktor luar yang mempengaruhi kamu, yang bilang ngapain kamu bikin begitu, Aries, ngapain kamu memperbaiki keadaan, ngapain kamu meminta maaf. Karena nantinya yang rugi adalah kamu sendiri, Aries. Oke. Kita teruskan, guys, untuk fire sign yang kedua ada Leo. Trust di sini katanya, guys. Percaya. Orang overthinking nggak bisa percaya, guys. Tapi karena assessing muncul di sini, kamu sudah naik ke atas, kamu lihat gambaran besarnya yang menaikkan kamu ke atas, ini yang harus kamu percayai. Yang membuat kamu melihat dari skala besar, gambaran besar mengenai permasalahan yang kamu hadapi saat ini, itu yang harus kamu percayai. Karena dirimu saat ini tidak bisa kamu percayai, Leo. Ya, tidak ada orang yang mungkin bisa kamu percayai karena dalam keadaan kacau balau, the Nine of Swords ya, guys. Kamu pasti sudah mendengar bisikan itu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Percayalah pada yang membisikkan itu. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang ketiga ada Sagittarian. Surrender, menyerah.
pasrah katanya guys ya. Jika misalnya masalah yang terjadi dari 21 April yang lalu gitu ya, selama Merkurius retrograde ini berkaitan dengan kekeras kepalaan kamu Sagittarius begitu, maka solusinya adalah dengan pasrah guys. Sebelum 21 Mei. Ya, kamu harus pasrah karena masalah ini terjadi di beberapa waktu sebelumnya aku lihat ya. Tidak ada gunanya bersikeras, tidak ada gunanya kayak adu mekanik gitu ya guys, jago-jagoan gitu, adu-adu siapa yang kuat, enggak ya. Because the Nine of Swords ini simbol dari ketidakstabilan kamu Sagittarius ya. Once kamu bisa pasrah, kamu bisa lebih tenang guys dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Tidak perlu lagi dikendalikan olehmu karena kamu pernah mengendalikannya tapi kacau balau. Masalah yang terjadi ya kan. Oke. Kita teruskan untuk air sign ya guys. Yang pertama ada Libra. Fear, takut guys. Selama 2 minggu ke depan kalian akan ketakutan Libra, aku lihat di sini. Tapi ketakutan karena kesalahan kalian. Setelah assessing ini keluar, kamu naik ke atas, kamu lihat, oh my god, look at that, what a mess. Lihatlah semua masalah yang aku buat dari beberapa waktu sebelumnya, yang dimulai dari 21 April aku rasa ini guys. Kok bisa ya sampai sehancur ini, kok jadi begini ya, kok jadi kacau begini sih. Itu yang dirasakan oleh Libra sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ini nanti guys. Dengan berakhirnya Taurus season ini, kamu itu kayak akan ketakutan dengan tindakanmu di masa lalu ya, dan kamu takut nggak bisa get it fix, kayak nggak bakal ada cara untuk bisa memperbaiki ini katanya gitu. But kamu lihat the near future-nya tadi guys ya, seperti apa kartunya yang muncul. Justru malah kalau kamu tidak memperbaikinya, judgment yang datang. Tapi kalau kamu berusaha, kamu akan dimudahkan karena kartu besarnya adalah Hangman, Enlightenment. Kamu akan dikasih cara, jalan guys untuk memperbaiki masalah yang kamu buat ini. Kamu akan bisa kayak mendapatkan apa ya, inspirasi tentang apa yang harus dilakukan. Ingatlah guys, ketika Major Arcana datang, dia tuh bawaannya untuk kebaikan kita ya. Termasuk langkah-langkah kita nanti itu akan diajarkan. Kamu tenang aja Libra, kamu ikuti saja jalurnya ya. Kamu ikuti saja ceritanya, oke? Kamu hanya tinggal disuruh memperbaiki dan mengikuti langkah-langkah yang diarahkan ke kamu, karena kamu assessing. Oke, kita teruskan untuk Gemini guys. The unexpected ini tidak diharapkan katanya. Aku ngerasa tidak diharapkan ini adalah kayak hal yang baik ya guys, karena kan kalau tidak diharapkan itu kesannya negatif begitu. Tapi karena aku melihat ada cahaya di sini Gemini, jadi kayak ada jalan keluar yang tidak kamu duga-duga untuk menyelesaikan masalah ini nanti, asalkan kamu bisa peka sebelum tanggal 14 atau di 21 Mei ini. 14 sampai 20 Mei gitu ya, sebelum tanggal 14 atau sebelum tanggal 20 Mei. I don't know guys, mungkin kesalahan kamu ini terjadi di Merkurius retrograde, atau bisa jadi memang di awal new moon ketika musimnya Taurus ya, setelah musim Aries berakhir. I don't know, whatever. Yang jelas, the unexpected ini adalah seperti cahaya. Kamu itu kayak melihat cahaya di ujung sana. Oh, ini dia solusi. Ini dia cara yang harus aku lakukan untuk membereskan masalah yang telah aku buat ini. Nah, kalau kamu masih mengabaikannya lagi, karena everybody kolektif punya energi The Seven of Swords di crowningnya yang paling atasnya. Jadi nih rencana-rencana atau pikiran-pikiran manipulatif itu masih akan membayangi kamu selama 2 minggu ke depan Gemini. Even kamu melihat solusi di sini yang tidak kamu duga-duga, dan expected ini kan tidak diduga-duga begitu. Kamu lihat solusi, mungkin kamu akan tutupi karena Seven of Swords ini kan manipulatif ya. Kamu pura-pura nggak lihat solusi itu guys. Nah, itu yang bahaya nanti, karena yang rugi kamu sendiri katanya ya Gemini. Oke guys, kita akan teruskan untuk Aquarius. Di sini ada muncul kartu passion, lebih banyak sabar katanya Aquarius. Bisa jadi kamu yang dirugikan saat ini Aquarius, karena readingan ini bisa vice versa juga guys. Kamu dapat Nine of Swords karena kamu dirugikan begitu ya. Atau bisa jadi nanti dalam usahamu untuk memperbaiki keadaan ini, kamu kayak merasa tidak ada progres. Ya, but don't worry about that guys, karena ada Hangman tadi muncul di near future-nya, aku nggak khawatir. Major Arcana yang datang, bantuan akan datang tepat pada waktunya. Untuk kamu Aquarius yang berniat untuk memperbaiki keadaan ini, memperbaiki kesalahanmu, kamu tidak akan dipersulit. Major Arcana itu akan mengkat semua tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang kamu hadapi dalam memperbaiki keadaan ini, oke?
Kita akan segera teruskan ke water sign guys, dimulai dari Cancerian, ada growth, pertumbuhan katanya di sini Cancerian. Ini akan menjadi pembelajaran untuk kamu guys. Kamu akan jauh lebih dewasa nantinya Cancerian, dari yang emotionally unstable menjadi emotionally stable. Dari yang gak stabil secara emotion, mungkin kamu marah-marah gak jelas begitu guys, dan kemudian ucapanmu kamu sesali, masalah muncul, lalu kamu perbaiki, begitu setelah itu kamu akan belajar bahwa lain kali jangan sembarangan kalau ngomong, lain kali jangan sesuka hati aja kalau bicara, jaga perasaan orang kalau bicara. Aku harus bisa bersabar ke sahabatku, aku harus bisa menahan emosi ke bosku. Nah, begitu dia Cancerian ya. Ini akan membuat kamu jauh lebih bijaksana katanya peristiwa yang terjadi di full moon ini, oke? Oke guys, Scorpio kita akan tutup karena aku akan membahas Scorpio di video extended. Kita akan lanjutkan langsung lompat ke Pisces ya. Di sini ada self reflection katanya, kurang lebih water sign mendapatkan kayak pembelajaran kayak begitu ya guys. Karena Cancer pun tadi dapat kartu growth, bertumbuh, berkembang dari peristiwa ini. This is self reflection, aku rasa juga seperti itu. Kamu akan bisa mengetahui guys, dalam proses assessing naik ini kamu kan tahu bahwa kamu tidak suka diperlakukan dengan cara kamu memperlakukan dia. Kalau kamu jadi dia, kamu pun tidak akan suka dibegitukan ya. Kalau masalah saat ini jelimet, rempong karena kamu pun tidak mau diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan dia kayak begitu ya. Jadi you look at the mirror gitu Pisces, itu nanti akan membuat kamu menyadari kayak menyesal begitu guys. Loh, kenapa sih aku memperlakukan orang seperti itu, kok aku bikin begitu sih, kok aku bisa kejam seperti itu. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa kamu tidak suka diperlakukan seperti itu. This is a good sign for you Pisces ya. Artinya tobat guys. Artinya kamu bisa memahami masalahmu, kamu tahu sumber permasalahannya apa, dan kamu tahu bagaimana cara memperbaiki masalah yang kamu buat ini, oke? Oke guys, dengan terbukanya kartu Oracle untuk Pisces tadi, maka sudah terbuka 12 zodiak, 11 ya, satu nanti di video extended untuk Scorpio. Oke. Hai Scorpio, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan kamu tertarik untuk melihat pembahasan lebih lanjut mengenai full moon message untuk kamu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian semua guys. All zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk full moon reading Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan full moon berikutnya. Thank you very much. Dadah.